Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Nah, judul perikop ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat olehnya dan ingin mendengarkan dia. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa Kristus suatu ketika datang ke bait Allah dan dia membersihkan orang-orang yang berdagang di bait Allah. Saudara, bait Allah adalah tempat di mana semua umat Israel datang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Ada ritual-ritual khusus yang tidak bisa dilakukan di tempat lain. Memang di daerah-daerah lain ada juga yang namanya sinagog atau tempat-tempat di mana mereka bisa beribadah. Tapi ada ritual-ritual khusus yang hanya boleh dilakukan di bait Allah. Dan Paskah Yahudi merupakan salah satu festival tahunan yang biasanya semua orang Yahudi di berbagai penjuru dunia mereka datang. Yang dari Babilonia, dari Irak, dari Afrika Utara, ya Kirene misalnya, mereka semua berkumpul di situ. Dan rupanya kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pedagang dan juga mungkin oleh ahli-ahli Taurat. Beberapa penafsir berkata bahwa tokoh-tokoh agama di sana pun memainkan peran untuk menjual beberapa lahan supaya para pedagang itu bisa berjualan di sana. Dan rupanya saudara, rumah Allah atau bait Allah yang seharusnya dijadikan tempat yang suci digunakan untuk tujuan keuntungan pribadi. Mereka berusaha untuk mendapat keuntungan pribadi melalui mereka berjualan di bait Allah. Dan kalau kita melihat begitu, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa orang-orang tersebut mereka tidak menghormati bait Allah sebagai tempat di mana Allah hadir. Mereka juga tidak menghormati kesucian bait Allah. Nah, para pedagang mereka tidak menghormati bait Allah. Dan kemudian mereka menggunakan upacara keagamaan untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kristus kemudian melihat perilaku itu dan dia mulai membersihkan mereka dari bait Allah. Nah, saudara, cukup menarik bahwa jika kita membaca perikop sebelumnya, kita akan menemukan bahwa Yesus masuk ke Yerusalem dan mereka dieluk-elukan oleh orang Yahudi. Mereka percaya bahwa Yesus sebentar lagi akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi. Tapi kalau kita baca di sini, rupanya Yesus tidak tertarik tentang hubungan mereka dengan orang Romawi, tapi Yesus tertarik dengan hubungan mereka dengan Tuhan. Kristus datang bukan untuk mengusir orang Romawi, tapi untuk membebaskan manusia dari dosa. Kristus datang untuk membersihkan bait Allah yang merupakan ekspresi daripada penghormatan mereka kepada Tuhan. Ketika Yesus membersihkan bait Allah, maka kita bisa melihat bagaimana Yesus sangat concern terhadap hal-hal yang bersifat kesucian. Dan kalau kita lihat, Yesus tertarik untuk membenarkan atau meluruskan sikap mereka yang salah, di mana mereka tidak menghormati bait Allah. Saudara, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi mungkin juga sering dilakukan oleh kita. Di mana kita ketika menghadapi persoalan-persoalan, kita ingin cepat-cepat persoalan itu selesai. Kita datang kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan persembahan hanya supaya kita mendapat keuntungan dari semua ibadah itu. Tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa seringkali Tuhan menggunakan semua hal itu. Hal-hal termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan kepada kita, untuk dapat menyadarkan kita untuk dapat kembali kepada Allah. Sama halnya dengan orang-orang, para pedagang yang diusir oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan juga seringkali bisa menggunakan hal-hal yang tidak kita sukai supaya mendekatkan kita kepada Tuhan, supaya menyucikan hati kita. Dan karena itu saudara, marilah setiap kali kita mendapat persoalan, setiap kali kita mendapat tantangan hidup, maka hal pertama yang harus kita tanyakan adalah apa yang Allah ingin kerjakan melalui persoalan ini. Ketika Yesus membersihkan bait Allah, kita tahu bahwa Yesus ingin supaya orang Yahudi menghormati kesucian bait Allah. Ketika Allah mengizinkan kita menghadapi
persoalan, kesulitan, pertanyakan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari persoalan ini. Dan karena itu saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Yesus sangat ingin memulihkan hubungan bangsa Israel dengan Allah. Dan karena itu, hubungan kita dengan Allah pun sangat penting. Bahkan hubungan kita dengan Allah adalah akar yang mempengaruhi seluruh hubungan kita dengan semua orang. Ketika hubungan dengan Allah itu baik, maka kita akan mudah mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan akhir-akhir ini? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Sampaikanlah kerinduan saudara untuk dapat semakin tinggal dekat dengan Tuhan dan tinggal di dalam kasih. Saudara, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk bisa tinggal dalam kasih-Nya dan selalu dekat dengan diri-Nya. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran. Ajar kami untuk kami boleh selalu hidup di dalam jalan-jalan-Mu, menghormati hadirat-Mu, menghormati kesucian ibadah, sehingga sungguh Tuhan kami selalu dekat dengan Engkau, kami selalu tinggal di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami boleh melakukan segala sesuatu itu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua aktivitas kami dari pagi ini sampai malam nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau beracara penuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.